Saya dengar penyakitnya Jokowi makin parah katanya. Tahu benar tahu tidak, coba cek. Ya, mudah-mudahan sih benar. Ya, apa-apalah, biar lenyap tuh satu orang. Ya, nyusahin doang di muka bumi ini juga. Ya, dadakan kalau bisa ngilanginnya. Ya, biar nggak sempet ada pemulihannya buat keturunannya tuh. Ya, salam waras. Cukup prihatin atas kondisi Pak Mulyono yang semakin kesini semakin buruk, semakin membuat netizen berpikir bahwa Pak Mulyono betul-betul terkena asap karena ngibulin rakyat Indonesia selama 10 tahun. Dan bisa saja apa yang dikatakan oleh netizen, apa yang ada di pikirannya netizen terkait dengan Pak Mulyono, apalagi semakin kesini penyakit Pak Mulyono semakin parah, seolah-olah tidak mempan obat dari resep dokter dan juga dukun. Mungkin saja Pak Mulyono harus bertobat atas apa yang menjadi perilakunya dan berhenti berbohong agar penyakitnya bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar netizen selanjutnya terkait dengan apa yang menjadi penderitaan Pak Mulyono soal penyakitnya yang semakin parah. Untuk itu langsung saja ke videonya. Assalamualaikum Bapak Jokowi. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi. Jika ada kata-kata saya ini menyinggung perasaan Bapak, saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Sebenarnya saya sangat takut untuk menyampaikan pesan batin dan jiwa saya ini, Pak. Saya takut menyinggung perasaan Bapak dan keluarga Bapak. Kelak akan menjadi masalah, Pak. Akan tetapi jiwa dan raga saya ini udah 1 minggu ini, Pak, memaksakan harus menyampaikan pesan ini buat Bapak. Seolah-olah ada yang membisikkan kepada batin saya ini, Pak. Entah ini foto editan atau video editan, saya tidak tahu, Pak. Karena saya tidak melihat langsung bagaimana kondisi Bapak saat ini. Yang pastinya, Pak, batin dan jiwa saya ini ada yang membisikkan wajah dan kulit Bapak semakin lama semakin parah, semakin memprihatinkan dan menyedihkan. Batin dan jiwa saya ini ada yang membisikkan penyakit Bapak ini tidak bisa disembuhkan dengan medis. Tidak bisa disembuhkan dengan medis, Pak. Jadi saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak Jokowi, jika ada Bapak merasa bersalah membohongi masyarakat Indonesia selama ini, segeralah Bapak minta maaf kepada masyarakat Indonesia dan solat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini penyakit Bapak sembuh, pulih sepulih-pulihnya seperti sedia kala. Saya sebagai manusia biasa juga banyak salah dan kilaf. Mendoakan Bapak, mudah-mudahan Bapak segera sembuh, pulih seperti sedia kala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi saya ulangi lagi, Pak, jika Bapak ada merasa bersalah atau membohongi masyarakat Indonesia selama ini, segeralah Bapak minta maaf kepada manusia, kepada masyarakat Indonesia, dan solat taubat, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini segala penyakit Bapak disembuhkan Allah, pulih sepulih-pulihnya seperti sedia kala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mengakhiri kata-kata saya ini, sedikit pun saya tidak menduakan Allah, mendahului Allah, memusyrikan Allah, tidak.
Ini hanya pesan batin saya. Seolah-olah ada yang membisikkan ke batin saya. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan pesan ini. Akan tetapi 1 minggu ini batin dan jiwa saya ini meronta-ronta harus menyampaikan pesan ini. Saya takut dosa. Saya sampaikan takut jadi masalah. Jadi saya ini serba salah. Jadi daripada saya takut dosa, lebih baik saya sampaikan. Jadi kepada Bapak Jokowi, harap maklumi kata-kata saya ini. Jika ada kata-kata saya ini menyinggung perasaan Bapak, saya minta maaf. Ini saya sampaikan pesan ini dikarenakan ada yang membisikkan kepada jiwa saya, batin saya ini, Pak, ke telinga saya ini, Pak. Udah 1 minggu meronta-ronta. Ya, dia memendam sebuah perasaan cemas yang luar biasa. Menggerakkan badan begitu. Kenapa? Karena Gibran itu satu-satunya harapan yang dapat meneruskan dinastinya Pak Jokowi. Kalau Gibran ini diganggu-ganggu dan kemudian gagal di tengah jalan, maka pupuslah harapan itu. Mungkin akan merembet ke persoalan-persoalan yang lain. Dugaan Fufufafa itu betul bahwa itu adalah akunnya Mas Gibran. Itu adalah perbuatan yang sungguh memalukan dan itu kesalahan yang luar biasa. Itu kan itu sangat tercela. Belum lagi kalau misalnya dugaan ijazahnya juga palsu. Mumpung belum terlanjur jauh melangkah sampai dengan akhir masa jabatannya, maka di awal-awal diselidiki dan kalau memang ternyata betul itu supaya nanti tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari bahwa orang berijazah palsu bisa berkuasa misalnya. Nah itu harus diselesaikan sekarang. Dan apa betul bahwa presiden dengan wakil presiden itu satu paket? Maksudnya jika wakil presidennya diganggu kemudian dimaksulkan, presiden juga ikut dimaksulkan? Tidak. Di Indonesia tidak seperti itu. Kan para ahli tata negara udah bilang. Contohnya misalnya kayak Gus Dur. Gus Dur dilengserkan Megawati, aman saja. Seperti siapa misalnya? Pak Harto dilengserkan, wakilnya aman saja. Dan bukan satu paket, apa misalnya presidennya wafat kemudian atau salah satu wafat kemudian presiden atau wakil presidennya kemudian tidak berkuasa, kan tidak. Dan ini yang akan disasar adalah Pak Prabowo, bukan. Beda. Justru kita itu, orang-orang itu ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari ya kemungkinan di kemudian hari misalnya kayak dikhianati dan seterusnya begitu kira-kira. Ya, jadi ini kepanikannya sudah luar biasa. Kalau masalah ijazah itu kan hanya masalah berhenti di Pak Jokowi. Tapi kalau masalah Mas Gibran ini, ini bisa diungkit ke hal yang lain-lain. Maka Pak Jokowi mempertahankan habis-habisan. Itu Pak. Allahu a'lam. Anda yang memasukkan data administrasi negara, Anda yang berbohong kepada masyarakat Indonesia, Anda yang sudah menjual Indonesia kepada pihak asing, Anda yang mencuri hasil kekayaan alam wilayah orang lain, Anda yang mengambil alih wilayah orang lain, Anda yang harusnya angkat kaki dari Indonesia. Kalau tidak, Anda harus ada di dalam tahanan, Anda harus ada dalam penjara. Anda tidak benar. Anda segera angkat kaki dari Indonesia, tinggalkan Indonesia.